Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video Flutter bersama saya Ujang Rudini. Pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar menginstal ya dan juga menjalankan ataupun membuat project Flutter pertama ya. Dan di sana ketika kita membuat project di video sebelumnya secara otomatis di-generate sebuah aplikasi ataupun shortcode bawaan Flutter, yaitu aplikasi counter sebagai sampelnya seperti itu. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar lebih lanjut bagaimana sih kita membuat secara manual, maksudnya dari awal bagaimana sih awalnya kayak gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya kerangka aplikasi Flutter. Jadi seperti apa kayak gitu ya. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini ketika kita akan membuat aplikasi Flutter, yang harus dipahami terlebih dahulu adalah konsep widget atau widget ya. Jadi dalam Flutter, seluruh tampilan aplikasi dibangun menggunakan widget, teman-teman ya. Widget ini adalah komponen dasar terbuka seperti teks, tombol, gambar hingga struktur tata letak. Jadi mudahnya, teman-teman, di Flutter semua yang kita lihat di layar aplikasi disebut widget, mulai dari tombol, teks, text speed, up bar hingga pengaturan layout, semuanya adalah widget, teman-teman. Begitu. Jadi objek-objek di Flutter ya itu disebut widget. Nah, kemudian widget juga bisa diibaratkan sebagai blok penyusun. Nah, dengan menggabungkan banyak widget, ya, kita dapat membangun atau membentuk tampilan aplikasi yang lengkap dan kompleks. Jadi widget ini bisa kita ibaratkan blok ya untuk menyusun tampilan yang kompleks. Jadi nanti ada widget seperti itu. Oke, nanti kita akan paham di next slide. Nah, selanjutnya untuk menyusun widget yang utama itu teman-teman harus pilih antar mukanya dulu, maksudnya widget rootnya dulu. Widget root itu apa? Widget root ini adalah bagian pondasi awalnya aplikasi yang akan kita buat ya. UI mana atau gayanya atau stylenya. Nah, di sini di Flutter ini ada dua jenis root ya, root widget atau aplikasi, Material Design dan Cupertino ya. Nah, Material Design ini dia ini adalah widget apa namanya tuh dari Android gitu lah. Nah, bisa kita ibaratkan seperti itu. Kemudian Cappuccino ini dari gaya iOS ya. Nah, seperti itu. Jadi ini. Jadi ada dua. Teman-teman ingat, ada material dan ada Cappuccino. Ya, langsung saja ini widget utamanya ketika kita akan membangun aplikasi Flutter. Jadi diawali dengan pilih salah satu antara yang ini seperti itu. Oke, next. Kemudian ketika kita menyusun widget, nah ini hierarkisnya atau semua widget ini disusun secara hierarkis membentuk widget tree. Ini konsepnya seperti ini. Jadi di aplikasi Flutter ini teman-teman nanti akan menyusun widget seperti tree ataupun pohon ya. Nah, dimana kalau pohon itu ada yang namanya root ya. Nah, tadi kan kita udah sebutkan rootnya yang mana. Misalkan kita akan membangun aplikasi bergaya apa namanya tuh Android ya. Nah, ini kita teman-teman bisa menggunakan material app. Nah, ini widget rootnya. Kemudian kalau misalkan ingin membuat widget bergaya iOS, teman-teman atau iOS ya, sorry. Nah, ini kita teman-teman bisa menggunakan Cupertino app ya. Nah, oke, next. Nah, ini ilustrasinya teman-teman. Jadi teman-teman tentukan dulu apakah mau menggunakan material atau Cupertino. Nah, ini kita bisa bayangkan seperti ini. Nah, root ini sebagai widget paling dasarnya ya, paling apa namanya tuh bawahnya ya. Nah, kalau kita terapkan ke aplikasinya seperti ini. Ada root, teman-teman material atau Cupertino. Nah, ini juga widget ya. Nah, baru nanti ada misalkan widget lainnya. Kemudian di dalam widget itu nanti teman-teman bisa apa namanya tuh disusun lagi widget B, widget C, widget D. Misalkan di widget D ada widget Z, widget XY atau apa. Nah, nanti di dalam widget ranting ada apa misalkan seperti itu. Jadi teman-teman cara apa membuat aplikasinya seperti itu. Nah, ini konsep Flutter. Jadi widgetnya itu disusun secara hierarkis seperti tree. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, nah teman-teman, biasanya ketika kita membuat sebuah aplikasi, biasanya ada yang namanya halamannya ya, ataupun halaman aplikasinya. Nah, di sini di Flutter juga ada yang namanya kerangka layout halaman. Jadi ada widget halaman. Apa sih widget halaman ini? Nah, dalam Flutter setiap halaman aplikasi memerlukan kerangka dasar utama ataupun halaman awal aplikasi.
home agar tampilan dan komponen UI dapat tersusun dengan rapi dan konsisten. Nah, kerangka dasar ini disediakan melalui widget scaffold dan widget Cupertino page scaffold. Ini kalau bergaya iOS. Kalau teman-teman tadi menggunakan material app, nah nanti di home-nya itu teman-teman bisa tambahkan widget scaffold ataupun widget Cupertino. Jadi tergantung root yang digunakan. Kita langsung saja. Nah, ini ilustrasinya. Nah, ketika teman-teman menggunakan material app, otomatis nanti di home-nya ya, di bagian named parameter ini ada title, ada home. Nah, ini title dan home ini adalah parameter named yang dimiliki oleh material app. Nah, pun dengan Cupertino juga memiliki title dan home. Nah, halaman ini di mana diletakkannya? Halaman ini diletakkan di bagian home. Nah, teman bisa menggunakan scaffold ataupun Cupertino page scaffold kalau misalkan pakai iOS seperti itu. Dan ini kerangka dasarnya. Teman-teman minimal bikin kayak gini. Ada material app, kemudian scaffold. Ini sudah menjadi sebuah halaman. Nah, ini contohnya. Oke, kita langsung saja ke praktek. Oke, selanjutnya teman-teman silahkan buka VS Code-nya untuk kita coba implementasikan yang tadi kita jelaskan ya. Yang pertama bikin project terlebih dahulu. Misalkan seperti biasa, sebelumnya kita pernah bikin project. Teman-teman bisa pilih file menu view, kemudian pilih command palette, kemudian di sini new project Flutter, kemudian application, kemudian teman-teman pilih di mana aplikasi kita akan atau project kita akan disimpan. Nah, sebelumnya kita sudah membuat project workspace, dan saya akan simpan di sini. Kemudian nama aplikasinya apa? Misalkan di sini kita kasih nama kerangka aplikasi misalkan. Aplikasi. Nah, seperti itu misalkan nama aplikasinya. Terserah sih teman-teman, bisa namanya bebas ya. App misalkan. Enter. Nah, pastikan koneksi internet teman-teman stabil ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai untuk mendownload template-nya. Oke, ini sudah selesai untuk membuild aplikasi atau suatu project dari Flutter. Kita langsung masuk ke bagian ini. Nah, teman-teman, seperti biasa untuk kita ngoding itu ada di bagian folder lib ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan berbagai file program kita. Oke, kita akan masuk ke main. Teman-teman buka mainnya. Kemudian di sini kita akan hapus karena kita akan belajar dari awal. Nah, tadi itu ketika kita akan membuat sebuah aplikasi Flutter, yang pertama teman-teman itu pilih. Tadi itu apa? Ada bergaya iOS dan ada bergaya Android. Oh ya, di sini tesnya akan saya hapus saja karena nggak akan kita pakai. Save. Ini close. Ya. Bergaya iOS ataupun bergaya Android. Kalau Android bisa kan menggunakan material design, kalau iOS menggunakan Cupertino. Nah, di sini di contoh ini kita akan fokus ke material app saja ataupun material design ya. Karena material design ini di Flutter banyak sekali widget-widgetnya. Jadi kaya akan widget sehingga lebih komplit saja. Jadi kita akan gunakan yang ini. Nah, pertama kali ketika kita akan membuat aplikasi Flutter, tentunya ini harus diimport dulu. Nah, sesuai dengan yang tadi kita akan bikin. Kalau misalkan pakai material design, berarti kita harus import material ya dari package Flutternya. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman tinggal tulis import, kemudian di sini tuliskan package ya. Nah, kemudian tambahkan di sini material. Jadi kita akan menggunakan package ataupun pustaka dari material. Material. Di sini tambahkan Flutter. Nah, kemudian di sini material. Nah, ini dot. Nah, seperti itu. Nah, ini yang pertama teman-teman harus import ya. Jadi nanti kita akan menggunakan widget-widget dari material tersebut ya. Kalau misalnya dari Cupertino berarti harus yang diimport Cupertino begitu. Oke, selanjutnya kita akan masukkan dulu di fungsi main untuk saat ini ya. Nanti teman-teman sebetulnya bisa kita pisah ya widget untuk menyusun widget ini. Nanti kita bisa menggunakan set widget ataupun set full widget.
nanti kita akan bahas. Kita di sini dulu biar teman-teman nggak bingung. Nah, ini point main ini adalah sebuah function untuk mengeksekusi program dat ya. Nah, kebetulan si Flutter ini kan berjalan di dat ya, menggunakan bahasa dat. Jadi nanti kita akan masukkan di dalam main ini. Kemudian point main. Nah, selanjutnya, untuk menjalankan aplikasi Flutter itu ada namanya function run app. Jadi teman-teman harus panggil ini. Widget ini berjalan di sini. Run app. Jangan lupa kasih titik koma. Nah, ini seperti itu. Nah, saya akan kemudian selanjutnya kita pilih rootnya. Tadi kan sudah kita bahas ada material dan Cappuccino. Kebetulan kita menggunakan material, jadi kita panggil kelas material ini atau widget material app. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita sudah membangun sebuah root. Nah, selanjutnya root ini tadi kan minimal kalau aplikasi itu akan lebih enak ada halamannya. Nah, kita bisa memanggil parameter-parameter yang ada di material app. Nah, ada beberapa parameter, sebetulnya ada banyak, nanti akan kita bahas juga. Yang paling utama ya ini ada dua. Yang utama ini ada dua. Ada title misalkan. Nah, di sini atau teman-teman bisa control spasi, nanti akan kelihatan parameter yang bisa kita pakai. Ini banyak sekali. Nah, ini named parameter ya. Dan named parameter ini biasanya berisi widget-widget isinya tuh. Ya, biasanya gitu. Nggak semua widget, ada bool juga, boolean ya. Nah, tema, ada string, ada widget home dan lain-lain. Nah, sebelum home kita akan tambahkan parameter named title. Title ini adalah titelnya atau judulnya ya. Misalkan di sini kita kasih string. Kita bisa lihat ini parameter ini bertipe string. Jadi isi dengan string, teman-teman. Nah, untuk mengeluarkan ini pintasan seperti ini, kontrol spasi. Jadi nanti bisa kita lihat tipenya apa. Sekarang di sini kita kasih nama hello ya, kerangka dasar Flutter. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan panggil juga nih. Nah, ini kan kita tadi sudah mengilustrasikan bahwa kita ini hierarkisnya seperti tree. Ini bagian rootnya. Kita akan bikin cabangnya. Nah, enter ke bawah. Nah, seperti ini gaya penulisan di Flutter. Nah, selanjutnya ada yang namanya widget macam-macam nih. Home yang tadi kita bahas untuk membuat halaman. Ada yang namanya widget skateboard. Kita tulis ini skateboard. Nah, seperti itu. Nah, disinilah kita nanti bisa meletakkan berbagai macam widget lainnya. Nah, jadi seperti tree yang tadi kita ilustrasikan. Ini akarnya, ini mungkin cabangnya ya. Nah, nanti di dalam cabang ini ada apa gitu, dan terserah teman-teman begitu. Oke, udah sampai ini sebetulnya teman-teman udah bisa ngejalanin ya. Dan biasanya isinya kosong karena ya belum ada isinya, home-nya ini. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan berbagai macam named parameter. Nah, dan di dalam named parameter seperti tadi saya katakan ada widget-widget. Nah, saya akan tambahkan pertama adalah misalkan kita tambahkan parameter upbar ya. Jadi ini tuh nanti di halaman tersebut tuh ada upbarnya. Upbar ini kayak kalau di web itu navigasi ya. Jadi bukan kotak-kotak panjang gitu ya di atas. Nah, biar nanti kelihatan, teman-teman tuh ikuti saja dulu. Nah, di dalam upbar ini ada macam-macam widget yang bisa kita tambahkan nantinya. Upbar dulu kita panggil. Nah, ini parameternya bisa kita pilih. Misalkan di sini kita akan tambahkan title misalkan. Nah, ini title nanti mengembalikan widget juga. Nah, ini jadi untuk title ini harus diisi dengan widget. Nah, kita bisa lihat title widget tanda tanya ya. Nah, ini widgetnya apa? Karena title kita bisa tambahkan widget text. Nah, text. Kemudian kita kasih nama. Text ini kan string tuh isinya. String bisa diisi style ya. Nah, dan lain-lain. Alignment ini banyak sekali. Nah, misalkan di sini kita kasih nama samain aja dengan ini.
Nah, seperti ini. Saya akan besarkan codingnya biar kelihatan. Nah, seperti ini. Kita save dulu. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa isi lain-lain di dalam scaffold ini. Ini kan ada scaffold nih. Nah, ada app bar ya tadi. App bar ini kita biar rapi kita ke bawahkan. Nah, ini ada di dalam app bar ada di dalam scaffold. Scaffold ada di dalam home. Home ada di dalam material app. Nah, seperti itu. Ini akan saya ini biar rapi. App bar, scaffold, material. Oke, selanjutnya teman-teman juga sebetulnya ada widget lain selain app bar. Nah, app bar itu bagian headernya, bagian judulnya ya di dalam halaman. Kemudian di scaffold ini ada parameter lain yang namanya, kalau ada header berarti ada body-nya ya, bagian intinya nih, konten utama halaman. Nah, bisa teman-teman tinggal kontrol spasi, ini bisa kita lihat body. Nah, saya tambahkan body, misalkan di dalam body ini teman-teman bisa tambahkan teks lagi, widget teks. Nah, dalam widget teks misalkan di sini kasih nama halo, misalkan kasih nama Ujang Rudini. Halo Ujang Rudini, kita misalkan sedang belajar mengenal kepanjangan, kita sedang belajar saja. Nah, oke, seperti itu. Nah, sampai sini teman-teman sebetulnya sudah jadi aplikasi Flutter dan bisa dijalankan ya. Oke, kita akan coba jalankan. Nah, untuk menjalankan ada dua cara. Teman-teman bisa pilih run, atau teman-teman debug atau semacamnya, atau teman-teman bisa dari terminal. Nah, kalau dari terminal bagaimana? Tinggal tuliskan saja Flutter run seperti itu. Kemudian teman-teman tekan enter. Nah, biasanya nanti disuruh milih platform yang akan kita gunakan ya, Windows, Chrome, Edge. Kalau misalkan teman-teman menjalankan Android Studio dengan virtual device-nya, nanti akan keluar ya emulatornya. Atau misalkan teman-teman menggunakan emulator pihak ketiga juga nanti akan keluar di sini ya. Oke, misalkan kita akan pakai, kalau teman-teman ingin web pakai Chrome, kalau desktop pakai Windows. Saya akan contohkan di Windows saja dulu. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah keluar aplikasinya. Seperti ini teman-teman ya. Akan saya kecilin dulu. Oke, ini kita kecilin biar kelihatan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, bisa dilihat ini kerangka aplikasi. Nama aplikasinya nih, app. Hello kerangka dasar Flutter. Hello kerangka dasar Flutter. Nah, kemudian ini adalah bodinya, isinya di sini. Nah, kemudian teman-teman mungkin bisa melihat di sini kenapa diletakkan posisinya pojok kiri atas. Nah, di Flutter untuk peletakan widget itu posisinya ada di titik sini ya, titik atas kiri. Nah, makanya ada di pojok sini. Kalau nggak ada up bar ya, atau nav bar di sini, teman-teman akan diletakkan di sini nih, bodinya tuh. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan si tulisannya Hello Ujang Rudini, misalkannya ini di tengah. Nah, kita juga bisa tambahkan widget lagi ya di sini. Misalkan di bagian body nih, sebelum di teks ini kita bisa tempatkan widget center namanya. Nah, center ini untuk letak center. Nah, seperti ini. Kemudian kita bungkus teks ini di center. Kemudian kita save. Jangan lupa kita enter biar ini kasih child ya. Nah, kita child, jangan lupa itu. Nah, begini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita enter body Nah, begini. Kita akan coba reload. Nah, ini untuk mereload bisa menekan tombol R kecil untuk hot reload ya, atau restart R besar. Kita tekan R kecil saja. Coba reset. Nah, ini sudah ada di tengah. Nah, tengah-tengah layar teman-teman ya. Seperti ini. Untuk sementara seperti itu teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi tentang material app dan juga scaffold ya. Oke, untuk pertemuan kali ini terima kasih banyak telah menonton. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.